Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok database penjualan obat apotek berbasis online dari kelas 1A Fakultas Ilmu Hukum. Daftar kelompok kami terdiri dari Bintang Alia Tarima dengan NPM 24163 10106 dan saya sendiri Leon Buana Christian Manurung 24163 10146. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, data merupakan aset yang sangat berharga bagi berbagai industri, termasuk industri farmasi. Apotek sebagai salah satu ujung tombak distribusi obat, memilih sejumlah besar data transaksi yang dapat diolah menjadi informasi berharga untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Database obat di apotek adalah salah satu sistem terstruktur yang menyimpan seluruh data transaksi obat. Data ini mencakup berbagai informasi seperti nama obat, tanggal pembelian, riwayat pembelian, dan lain sebagainya. Laporan yang dihasilkan dari database penjualan obat ini memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek pengelolaan apotek. Antara lain seperti analisis penjualan, pengelolaan stok, evaluasi kerja, dan dengan memanfaatkan data yang tersimpan dalam database, apotek dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Microsoft Access adalah salah satu perangkat lunak manajemen basis data yang paling populer dan mudah digunakan. Dengan menggunakan Access, apotek dapat dengan mudah membuat dan mengelola database penjualan obat. Antarmuka akses yang intuitif memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk membuat database dengan cepat, menyediakan berbagai fitur, pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan yang kompleks dan informatif. Akses lebih canggih dalam hal mengelola dan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Sebagaimana fitur-fitur yang ditawarkan oleh Microsoft Access dapat mempermudah menerapkan langkah-langkah untuk mengelola suatu data. Tujuan daripada ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem database dalam pengelolaan penjualan obat di apotek. Melalui analisis ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat, tantangan, potensi, pengembangan sistem tersebut secara spesifik. Yang bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan sistem database yang digunakan dalam pengelolaan penjualan obat di apotek, termasuk struktur database, jenis data yang disimpan, dan fitur-fitur yang tersedia. Kedua, menganalisis manfaat dari penggunaan sistem database dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan apotek. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis data yang relevan dalam penjualan obat dan bagaimana data tersebut dikelola dalam database. Manfaat. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, diperoleh beberapa manfaat yang dapat ditentukan, yaitu 1. Dapat mengetahui pemahaman mengenai sistem database yang terstruktur bagi penjualan obat di apotek, seperti jenis data yang disimpan. Hal ini menunjukkan bahwa Microsoft Access yang digunakan memang didesain untuk mengefektivitaskan para pemilik perusahaan agar dapat mengelola data. Dengan hadirnya Microsoft Access, maka untuk menganalisis sebuah data dapat dilakukan dengan cepat. Segala fitur yang tersedia di dalamnya akan mempermudah pengelola apotek untuk menyusun suatu hal. Ketiga, adanya database yang disusun pada Microsoft Access dapat diketahui jenis-jenis data yang akan dikelola dalam database tersebut. Mengidentifikasi data yang memang seharusnya masuk dalam akses. Lalu selanjutnya flowchart dan uraiannya. Mulai lalu masukkan nama menu dan jenis obat dan harga. Yang pertama itu ada input data menu.
Apotek akan mendata jenis-jenis obat yang akan dijual, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Data ini berisi ID obat, nama obat, harga jual, tanggal kadaluarsa, jumlah stok, dan tanggal produksi. Yang kedua itu pasien mengisi form pasien. Apotek akan mendata diri pasien yang telah memesan secara online di apotek. Data ini berisi seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, riwayat pembelian obat pasien. Yang ketiga, pasien melakukan pemesanan. Setelah pasien melakukan pengisian data diri pasien di form pasien, pasien akan diminta untuk mengisi form pesanan yang berisi ID pesanan, ID pasien, tanggal pemesanan, ID obat, jumlah harga, dan total harga. Yang keempat itu ada pasien membayar pesanan. Pada tahap ini, pasien yang sudah melakukan pemesanan akan diminta untuk mengisi form transaksi agar pesanannya diproses oleh pegawai. Form ini berisi ID transaksi, ID pelanggan, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Kelima ada pesanan diproses pegawai. Pada proses ini, pesanan yang sudah dibayar akan diproses oleh pegawai, lalu pegawai ini akan mengisi form pegawai yang berisi ID pegawai, ID pemesanan, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, dan nomor telepon pegawai. Yang keenam itu ada pesanan diantar oleh driver. Pada tahap ini, pesanan yang dibuat oleh pegawai akan diantar oleh driver. Maka driver ini akan mengisi form driver yang berisi ID driver, ID pesanan, username driver, dan nama driver. Jenis kelamin driver dan nomor telepon driver. Yang ketujuh ada output database. Pada tahap ini, setelah proses di atas ini telah selesai dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah output berupa laporan penjualan yang berisikan ID pesanan, tanggal pesanan, nama obat, harga obat, jumlah menu obat, nama pasien, dan data jumlah obat yang terjual, omset, dan total omset. Selanjutnya adalah rancangan IRD. Contoh kasus, sebuah apotek ingin membuat sistem basis data untuk menganalisis penjualan obat. Basis data yang dibuat ini secara online, data yang disimpan akan digunakan untuk mengakses serta mendokumentasikan riwayat para pasien yang berobat di apotek tersebut. Berikut adalah data yang dibutuhkan dalam sistem basis data apotek. Yang pertama itu ada apotek akan mendata jenis-jenis obat yang akan dijual, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Data ini berisi ID obat, nama obat, harga jual, tanggal kadaluarsa, jumlah stok, tanggal produksi. Kedua, apotek akan mendata diri pasien yang telah memesan secara online di apotek saat itu. Data ini berisi seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, riwayat pembelian obat pasien. Ketiga, apotek akan membutuhkan data pesanan obat yang dipesan oleh pasien. Data ini berisi ID pesanan, ID pasien, tanggal pesanan, ID obat, jumlah, harga, dan total harga. Keempat, apotek akan membutuhkan data bukti bahwa pesanan telah membayar obat. Bukti bahwa pasien telah membayar obat yang dibeli. Data ini berisi ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, ID pasien, dan ID pegawai. Kelima, setelah pasien membayar obat yang dibeli, maka pegawai akan memproses pesanan pasien, sehingga apotek membutuhkan data pegawai yang akan membuat pesanan obat tersebut. Data ini berisi ID pegawai, ID pesanan, obat, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, dan nomor telepon pegawai. Keenam, setelah pasien membuat pesanan obat, maka akan diberikan kepada driver. Maka apotek membutuhkan data driver yang akan mengantar pesanan tersebut. Data ini berisi ID driver, ID pesanan, nama driver, jenis kelamin driver, dan nomor telepon driver.
Lalu ini adalah rancangan ERD yang kami buat. ERD ini terdiri dari 6 entitas seperti pasien, entitas pesanan, entitas pegawai, entitas transaksi, entitas menu, dan entitas driver. Inti dari entitas pesanan yaitu ID pesanan, inti dari pasien itu ada ID pasien, inti dari transaksi itu ada ID transaksi, inti dari pegawai ada ID pegawai, dan inti dari driver itu ada ID driver, dan menu itu ada ID menu. Yaitu participation of constraints pada relasi antara entitas pasien dan pesanan menggunakan relationship one-to-one dikarenakan pasien hanya bisa memesan satu pesanan. Kemudian ada participation of constraints pada relasi antara pesanan dengan menu menggunakan jenis relationship one-to-many karena satu pesanan dapat memiliki menu obat lebih dari satu dan tidak semua menu dapat dipesan untuk melakukan satu pemesanan. Participation of constraints pada relasi antara pesanan pegawai memakai retention one-to-one. Pada satu pegawai hanya dapat menerima satu pesanan yang sudah dibayar. Dalam relasi di antara pesanan dengan driver memakai jenis retention one-to-one karena satu pesanan yang telah dibuat hanya dapat diambil oleh satu driver untuk dikirim kepada pelanggan. Berikutnya ada relation model. Di sini terdapat hubungan antara entitas-entitas satu dengan lainnya, pasien dan pesanan, menu, transaksi, pegawai, dan juga driver. Kemudian di sini ada relational model, entitas pasien, entitas pesanan, kemudian relational model, entitas pegawai, entitas driver. Berikutnya terdapat beberapa pengujian program. Di sini ada pengujian program yang dihasilkan oleh kelompok 6. Saya cantumkan beberapanya. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihannya dapat membedakan orang yang ingin masuk ke penjualan menu, serta kekurangannya setiap orang dapat mengakses form driver dan form pegawai sehingga menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses form driver dan pegawai. Kesimpulan dari percobaan ini adalah peningkatan aksesibilitas, efisiensi waktu dan biaya, perlunya regulasi dan pengawasan lebih ketat. Kemudian kesimpulannya ada juga kepercayaan konsumen dan privasi data, tantangan keberlanjutan. Untuk saran kedepannya, ialah peningkatan sistem keamanan dan juga autentikasi, optimalkan pelayanan pelanggan, penyediaan informasi produk yang lengkap dan juga transparan. Serta tingkatkan edukasi publik tentang obat-obatan dan perhatikan regulasi dan kepatuhan hukum. Sekian dari kelompok 6 yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.